Ada sesuatu yang tiba-tiba hadir di tengah kesunyian hidupnya. Sesuatu yang membuat detak jantungnya lebih cepat tanpa alasan jelas. Sejak pagi hari itu, setiap suara di sekitar rumah terasa berbeda. Suara angin yang menembus dedaunan, langkah kaki di halaman, hingga suara alat yang berderak halus. Semua terasa lebih hidup, lebih hangat, seolah dunia menyorotkan cahaya baru yang sebelumnya tidak ia sadari. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa ini hanyalah imajinasi semata. Namun hati memiliki caranya sendiri untuk memberitahu sesuatu yang lebih dari sekadar biasa. Setiap tatapan yang tidak sengaja menembus matanya membawa rasa hangat. Setiap senyum yang muncul tanpa disadari membuat dunia terasa lebih ringan. Ada rasa penasaran yang perlahan muncul, rasa ingin tahu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu luput dari perhatiannya. Cara seseorang menata barang, cara mereka menunduk saat berbicara, bahkan tawa yang terdengar sederhana namun mampu menggetarkan hatinya. Di satu sisi ia merasa ragu. Bagaimana bisa seseorang yang baru hadir di hidupnya menimbulkan perasaan yang begitu kuat? Bagaimana mungkin hati yang telah lama sepi bisa bergetar hanya karena tatapan dan kehadiran yang sederhana? Namun setiap kali mencoba menenangkan diri, hatinya menolak untuk diam. Perasaan itu terus tumbuh, tidak bisa dibendung, akan menuntut untuk diakui. Dan di tengah malam yang hening, ketika cahaya bulan menembus jendela, pertanyaan itu muncul di pikirannya. Apakah hati yang mulai berani merasakan bisa menemukan jalan menuju kebahagiaan yang selama ini tersembunyi? Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah kembali bersama kami. Jangan lupa, tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Kisah Luna. Sekarang, mari kita mulai perjalanan cerita yang penuh emosi ini. Di ujung sebuah jalan desa yang kini mulai ramai oleh bangunan-bangunan baru, berdirilah sebuah rumah besar bercat krem dengan pagar hitam tinggi dan halaman luas yang selalu terlihat bersih. Dari luar, rumah itu tampak seperti rumah impian banyak orang. Halaman depannya ditanami bunga-bunga yang tertata rapi, rumputnya dipangkas pendek, terasnya luas dengan kursi rotan dan lampu gantung kecil yang menyala hangat setiap malam. Di samping rumah, ada garasi besar yang cukup untuk 2 mobil, sementara di bagian belakang berdiri bangunan gudang dan beberapa ruang tambahan yang menunjukkan bahwa pemilik rumah itu bukan orang sembarangan. Banyak orang yang lewat di depan rumah itu sering melirik kagum. Sebagian bahkan sengaja memperlambat kendaraan hanya untuk melihat lebih jelas. Karena di desa itu, rumah sebesar dan serapi itu bukan pemandangan yang biasa. Namun, rumah itu bukan sekedar bangunan mewah. Rumah itu adalah lambang dari satu hal yang selama ini selalu dilihat orang sebelum mereka benar-benar mengenal siapa yang tinggal di dalamnya. Keberhasilan. Dan pemilik rumah itu adalah seorang perempuan bernama Nadira. Usianya 36 tahun. Wajahnya cantik dengan kecantikan yang tidak berlebihan tetapi sulit diabaikan. Kulitnya bersih, sorot matanya lembut, cara bicaranya tenang, dan langkahnya selalu terlihat teratur, seperti seseorang yang terbiasa memikul banyak hal sendirian tanpa ingin membebani orang lain. Kalau ada orang yang baru pertama kali melihat Nadira, mereka biasanya akan sampai pada kesimpulan yang sama. Perempuan ini pasti hidup enak. Karena memang, dari luar hidup Nadira terlihat hampir tanpa celah. Ia memiliki toko material terbesar di daerah itu. Toko yang menjual semen, cat, besi, pipa, keramik, dan berbagai kebutuhan bangunan lain. Toko itu bukan toko kecil. Bangunannya luas, karyawannya cukup banyak. Pelanggan datang hampir setiap hari, mulai dari tukang bangunan, pemilik proyek kecil, sampai warga biasa yang sedang memperbaiki rumah. Selain toko material, Nadira juga memiliki beberapa rumah kontrakan yang disewakan. Ada pula sebidang tanah warisan yang kini nilainya terus naik karena daerah itu perlahan berkembang. Beberapa orang bahkan sering menyebut Nadira sebagai salah satu perempuan paling mapan di wilayah itu. Tak sedikit pula ibu-ibu yang diam-diam menjadikan hidup Nadira sebagai bahan obrolan. Enak ya jadi Bu Nadira, hidupnya sudah aman. Masih muda, cantik, punya usaha besar. Kalau saya jadi dia sih, nggak bakal pusing. Kalimat-kalimat seperti itu sering terdengar. Dan Nadira tahu,
Orang-orang memang suka melihat hidup dari permukaannya saja. Karena dari luar, memang mudah sekali mengira seseorang baik-baik saja. Padahal, tidak semua yang tampak lengkap berarti benar-benar utuh. Pagi itu seperti biasa, Nadira sudah bangun sebelum matahari benar-benar naik. Jam dinding di kamarnya baru menunjukkan pukul 5:10 ketika ia sudah selesai mandi dan mengenakan blaus lengan panjang warna krem lembut dengan rok panjang yang rapi. Rambut hitamnya yang lurus disisir rapi dan dibiarkan jatuh sampai bahu. Wajahnya tampak segar meski hanya memakai riasan tipis yang hampir tak terlihat. Ia turun ke dapur dengan langkah tenang. Rumah besar itu masih sunyi. Hanya suara kulkas, denting sendok kecil, dan sesekali kokok ayam dari rumah tetangga yang terdengar samar dari kejauhan. Nadira menyalakan lampu dapur, membuka jendela kecil di samping wastafel, lalu mulai menyiapkan sarapan. Meski ia memiliki asisten rumah tangga yang datang pagi sampai sore, Nadira tetap terbiasa menyiapkan sendiri sarapan untuk anaknya. Bukan karena ia tidak mampu menyuruh orang lain, tetapi karena itu adalah salah satu sedikit kebiasaan yang membuatnya merasa masih memegang kendali atas hidupnya sendiri. Di atas meja makan, ia menata 2 piring. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk anak perempuannya, Maira, yang kini berusia 9 tahun. Maira adalah satu-satunya alasan terbesar yang membuat Nadira tetap berdiri tegak selama ini. Anak itu mewarisi wajah ayahnya, mata bulat yang jernih, senyum yang mudah muncul, dan sifat lembut yang seringkali justru membuat Nadira semakin takut mengecewakannya. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kecil dari tangga. "Bunda?" Nadira menoleh dan tersenyum. "Pagi sayang." Maira turun dengan rambut sedikit berantakan dan piyama warna kuning muda. Masih mengantuk, tapi langsung memeluk pinggang ibunya begitu sampai di dapur. Nadira membalas pelukan itu lembut, lalu mencium puncak kepala anaknya. "Tidurnya nyenyak?" Maira mengangguk sambil mengucek mata. "Nyenyak, tapi aku mimpi ayah." Tangan Nadira yang sedang merapikan piring sempat berhenti. Hanya 1 detik, namun cukup untuk membuat sesuatu yang lembut sekaligus perih bergerak di dalam dadanya. Ia menatap anaknya pelan. "Mimpi apa?" Maira duduk di kursi makan lalu menjawab polos. "Ayah ngajak aku beli es krim." Nadira tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak pernah bisa sepenuhnya menyembunyikan rasa yang tertinggal setiap kali nama itu disebut. "Wah, pasti seru ya?" Maira mengangguk antusias. "Di mimpi, ayah bilang aku harus nurut sama bunda." Nadira tertawa kecil. "Kalau itu sih ayah benar." Anak itu ikut tertawa. Namun setelah itu, ada satu ruang kecil yang kembali terasa kosong di meja makan mereka. Ruang yang tak pernah benar-benar bisa diisi siapapun. Ruang yang dulu ditempati seseorang yang kini hanya bisa hadir lewat kenangan, foto lama dan mimpi anak kecil. Setelah sarapan, Nadira membantu Maira memakai sepatu dan merapikan pita rambutnya. Gerakan itu terlihat biasa. Namun di balik semua rutinitas yang tampak sederhana, ada banyak hal yang pernah ia lakukan sambil belajar menahan air mata sendirian. Dulu semua ini tidak ia jalani sendiri. Dulu, ada seseorang yang biasa mengantar Maira ke sekolah jika Nadira sedang sibuk. Ada seseorang yang akan tertawa saat Maira salah memakai kaos kaki. Ada seseorang yang akan mengeluh manja kalau kopi paginya kurang manis. Tapi sekarang, semua itu tinggal kebiasaan yang hanya hidup di ingatan. Dan Nadira sudah terlalu sering memaksa dirinya tersenyum di atas kehilangan yang belum benar-benar selesai.
Setelah mengantar Maira ke sekolah, Nadira langsung menuju toko material miliknya. Bangunan toko itu berdiri di pinggir jalan raya kecil yang menghubungkan beberapa desa ke pasar kecamatan. Papan namanya cukup besar. Di depannya ada tumpukan semen, pasir, cat, dan pipa-pipa panjang yang tertata rapi. Beberapa karyawan sudah sibuk sejak pagi. "Pagi, Bu," sapa salah satu pegawai begitu melihatnya turun dari mobil. "Pagi," jawab Nadira sambil tersenyum. Begitu masuk ke area toko, wajah Nadira berubah menjadi wajah yang berbeda dari perempuan lembut di rumah. Di sini, ia adalah pemilik usaha. Ia harus tegas. Harus cepat mengambil keputusan. Harus memastikan semuanya berjalan tanpa celah. Ia memeriksa catatan stok, mengecek kiringan malang, menandatangani nota pembelian, menjawab pertanyaan pelanggan, dan sesekali menerima telepon dari pemasok. Semua dilakukan dengan tenang, cepat, dan nyaris tanpa kesalahan. Karena itulah banyak orang menghormatinya. Nadira bukan perempuan yang hidup nyaman hanya karena warisan suami. Ia menjaga dan membesarkan semuanya dengan kerja keras. Bahkan setelah suaminya meninggal, ada masa ketika beberapa orang sempat meragukannya. Sebagian diam-diam mengira usaha itu akan jatuh. Sebagian lagi menganggap perempuan tidak akan kuat mengelola bisnis sebesar itu sendirian. Namun Nadira membuktikan semuanya dengan caranya sendiri. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya bekerja. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sampai akhirnya, orang-orang yang dulu meragukannya kini justru datang dengan wajah sopan saat membutuhkan sesuatu. Tapi lagi-lagi, hidup memang aneh. Karena ketika seseorang berhasil membuat semuanya terlihat kokoh dari luar, justru di saat itulah banyak orang lupa bertanya, apakah hatinya masih punya tempat untuk beristirahat. Siang itu, saat toko sedikit lebih lenggang, Nadira masuk ke ruang kecil di belakang yang biasa ia pakai untuk beristirahat sejenak. Ruangan itu tidak besar, hanya ada meja kayu, kipas angin, lemari arsip, dan satu sofa kecil. Di dinding, tergantung sebuah foto keluarga yang diambil sekitar 5 tahun lalu. Foto itu sederhana. Nadira mengenakan baju warna biru muda, suaminya berdiri di samping dengan tangan di bahunya. Dan Maira yang waktu itu masih kecil tersenyum lebar di depan kamera. Sudah lama foto itu ada di sana. Dan meski Nadira sudah melihatnya ratusan kali, entah kenapa, setiap kali matanya berhenti pada foto itu, dadanya tetap terasa sama. Hening, kosong, dan sedikit sesak. Ia duduk di sofa kecil itu sambil memegang ponsel, tetapi tidak benar-benar membukanya. Kadang-kadang yang paling melelahkan dari hidup bukanlah kesibukan, melainkan ketika kesibukan selesai dan seseorang harus kembali bertemu dengan sepinya sendiri. Di luar, suara karyawan dan pelanggan masih terdengar samar. Namun di dalam ruang kecil itu, Nadira seperti masuk ke dunia lain yang jauh lebih sunyi. Ia memejamkan mata sejenak. Lalu, seperti yang sering terjadi ketika ia sedang sendiri, ingatannya perlahan mundur ke masa lalu. Ke masa ketika rumah itu belum terasa terlalu besar. Ke masa ketika meja makan masih dipenuhi 3 suara, bukan 2. Ke masa ketika malam-malam tidak terasa terlalu panjang. Suaminya, Farid, adalah laki-laki yang hangat dan pekerja keras. Mereka tidak menikah karena kisah yang mewah, tidak juga karena cinta yang terlalu dramatis. Mereka menikah karena saling percaya, saling menguatkan, saling membangun dari bawah. Toko material itu bahkan awalnya hanya toko kecil di depan rumah kontrakan mereka dulu. Rak-raknya sempit, barangnya tidak banyak, dan kadang mereka harus menghitung uang hasil penjualan sampai larut malam hanya untuk memastikan cukup membayar tagihan esok hari. Nadira masih ingat betul masa-masa itu. Saat Farid pulang dengan keringat di kemeja, saat mereka makan malam sederhana sambil duduk di lantai, saat mereka tertawa karena salah satu pesanan cat ternyata tertukar warna. Hidup mereka dulu tidak mewah, tapi hangat. Dan kehangatan itulah yang sampai sekarang paling sulit digantikan. Farid meninggal terlalu cepat. Bukan karena kecelakaan besar, bukan karena sesuatu yang dramatis. Justru karena sesuatu yang datang diam-diam dan tak memberi banyak waktu. Sakit yang awalnya dianggap biasa, lalu memburuk terlalu cepat. Dan dalam hitungan minggu, hidup Nadira berubah selamanya. Sejak hari itu, dunia seperti menuntut Nadira untuk segera kuat. Ada urusan warisan yang harus dibereskan. Ada toko yang harus tetap berjalan. Ada anak kecil yang harus tetap merasa aman.
ada rumah besar yang harus tetap terlihat baik-baik saja. Dan karena itulah, Wadira tidak pernah benar-benar punya waktu untuk berduka sepenuhnya. Ia menangis, tentu saja, tapi seringkali diam-diam. Seringkali malam-malam, seringkali setelah semua orang tidur. Pagi hari, ia akan kembali mengenakan wajah yang rapi, kembali bicara dengan tenang, kembali menjadi perempuan yang dianggap kuat oleh semua orang. Sampai akhirnya, bertahun-tahun berlalu, dan orang-orang mulai lupa bahwa sebelum menjadi Bu Nadira yang kaya dan berhasil, ia adalah perempuan yang pernah kehilangan setengah hidupnya. Sore hari setelah toko tutup, Nadira menjemput Maira lalu pulang ke rumah. Langit mulai berubah warna menjadi jingga pucat. Burung-burung kembali ke pohon-pohon, dan jalanan desa mulai lebih ramai oleh motor yang pulang dari tempat kerja. Sesampainya di rumah, Maira langsung berlari masuk sambil bercerita tentang tugas sekolahnya. Nadira mendengarkan sambil tersenyum, meski pikirannya masih lelah oleh banyak hal. Setelah makan malam dan menemani anaknya belajar, rumah kembali tenang. Jam menunjukkan pukul 9 lewat. Maira sudah tertidur di kamarnya. Dan seperti hampir setiap malam, Nadira akhirnya kembali sendirian. Ia berjalan pelan ke teras depan rumah sambil membawa secangkir teh hangat. Udara malam terasa sejuk. Suara jangkrik terdengar jelas. Lampu taman kecil di halaman menyala redup, memantulkan bayangan lembut ke lantai teras. Nadira duduk di kursi rotan favoritnya. Dari tempat itu, ia bisa melihat pagar depan, jalan kecil di luar rumah, dan beberapa lampu rumah tetangga yang mulai dipadamkan satu persatu. Malam seperti ini seringkali terasa paling jujur. Karena di malam hari, tidak ada kesibukan yang bisa dijadikan pelarian. Tidak ada pelanggan, tidak ada nota, tidak ada telepon kerja. Yang ada hanya diri sendiri. Dan semua hal yang siang hari berhasil ditahan. Nadira menyesap tehnya pelan. Tatapannya kosong ke depan, namun isi kepalanya jauh dari tenang. Ada satu pertanyaan yang kadang muncul di malam-malam seperti ini. Pertanyaan yang selalu ia dorong jauh-jauh, tapi tak pernah benar-benar hilang. Apakah hidupnya akan seperti ini terus? Penuh, tapi sepi. Ramai, tapi kosong. Kuat di depan orang, tapi lelah saat sendiri. Ia tidak pernah benar-benar berani menjawabnya. Karena menjawab pertanyaan itu, berarti ia harus jujur pada satu hal yang paling selama ini ia sembunyikan. Bahwa ia pun, di balik semua ketegaran dan kecukupannya, tetap manusia biasa. Perempuan biasa. Yang sesekali ingin ditemani, yang kadang ingin didengar. Yang kadang lelah, harus selalu terlihat baik-baik saja. Malam makin larut. Angin bertiup pelan, menggoyangkan daun tanaman hias di sudut halaman. Nadira mengangkat wajah ke langit gelap yang hanya dihiasi beberapa bintang samar. Lalu dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku capek. Kalimat itu sangat pelan, sangat sederhana, tapi mungkin itulah kalimat paling jujur yang keluar dari bibirnya dalam waktu yang sangat lama. Ia tidak menangis malam itu, tidak pula terlihat rapuh. Namun ada sesuatu di matanya yang tak bisa sepenuhnya berbohong. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik rumah besar, pakaian rapi, senyum sopan, dan hidup yang terlihat sempurna. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditutupi dengan kesibukan, dan tidak bisa disembuhkan hanya dengan waktu. Sepi. Dan justru karena itulah, tanpa Nadira sadari, hidupnya sebenarnya sedang berdiri tepat di ambang perubahan. Bukan perubahan yang datang dengan suara keras, bukan pula sesuatu yang langsung menggetarkan dunia, tetapi perubahan yang seringkali paling berbahaya bagi hati. Seseorang yang datang pada waktu yang tidak diduga, saat jiwa sedang sangat lelah menahan sunyi. Dan malam itu, di rumah besar yang selama ini dianggap sebagai lambang keberhasilan, Nadira belum tahu bahwa hidupnya yang tampak begitu tenang, sebentar lagi akan mulai bergerak ke arah yang tak pernah ia rencanakan. Pagi itu udara masih terasa dingin ketika matahari baru mulai naik dari balik pepohonan dan atap-atap rumah warga. Jalanan desa belum terlalu ramai, hanya sesekali terdengar suara motor lewat, ayam berkokok dari kejauhan,
dan sapu lidi yang diseret di halaman rumah-rumah. Di rumah besar itu, suasana sudah mulai bergerak sejak pagi. Beberapa hari sebelumnya, Nadira akhirnya memutuskan untuk memperbaiki bangunan lama di bagian belakang rumahnya. Bangunan itu dulunya hanya dipakai untuk menyimpan beberapa barang usaha yang tidak terlalu penting. Namun karena usaha materialnya semakin berkembang, ia merasa perlu menambah gudang penyimpanan agar semuanya lebih tertata. Bangunan itu memang sudah lama butuh perbaikan. Atapnya mulai bocor saat hujan deras, dindingnya terlihat lembab di beberapa bagian, lantai semen di dalamnya retak-retak kecil. Pintu kayunya pun mulai susah ditutup rapat. Selama ini Nadira selalu menunda-nunda, bukan karena tidak mampu memperbaikinya, tetapi karena hidupnya selalu dipenuhi hal lain yang terasa lebih mendesak. Sampai akhirnya pagi itu, beberapa pekerja bangunan datang untuk mulai mengerjakan renovasi. Dari dapur, Nadira sempat mendengar suara bak belakang mobil pickup dibuka. Disusul bunyi semen diturunkan, besi diletakkan, ember diseret, dan percakapan para pekerja yang saling memanggil nama. Ia sedang menyiapkan sarapan sederhana dan bekal kecil untuk anaknya, Maira, sebelum berangkat sekolah. Namun suara aktivitas di belakang rumah cukup ramai, hingga tanpa sadar membuatnya sesekali menoleh ke jendela. "Bunda lihat apa?" tanya Maira yang sedang duduk sambil mengunyah roti. "Lihat tukang yang datang," jawab Nadira santai. "Yang mau benerin gudang itu?" "Iya." Maira mengangguk lalu kembali makan. Sementara Nadira diam-diam menatap keluar sekali lagi. Ia tidak benar-benar tertarik, setidaknya begitu yang ia pikirkan saat itu. Setelah mengantar Maira ke sekolah, Nadira kembali ke rumah sebelum berangkat ke toko. Ia ingin memastikan pekerjaan renovasi berjalan sesuai rencana. Begitu turun dari mobil, ia langsung berjalan ke arah belakang rumah. Tanah di sisi rumah masih sedikit lembab karena hujan semalam. Ada tumpukan pasir di sudut halaman. Beberapa sak semen ditaruh di bawah terpal biru. Kayu, bata ringan, dan beberapa pipa juga sudah tertata di dekat dinding bangunan lama yang akan diperbaiki. Beberapa pekerja terlihat sibuk. Ada yang sedang membongkar bagian plafon, ada yang mengukur dinding, ada yang mengaduk campuran semen di ember besar, dan ada pula yang sedang mengangkat tumpukan bahan dari dekat pagar samping. Biasanya, Nadira hanya akan menanyakan hal-hal teknis sebentar lalu pergi. Namun pagi itu, langkahnya mendadak melambat. Bukan karena bangunannya, tetapi karena tanpa sengaja, matanya berhenti pada satu sosok. Seorang lelaki muda sedang berdiri sedikit membungkuk sambil mengangkat 2 karung semen dari bak mobil. Gerakannya mantap, tidak terburu-buru, tetapi juga tidak lamban. Kaos abu-abunya sudah terlihat sedikit kusam, lengan bajunya digulung sampai siku, dan celana kerjanya dipenuhi debu semen. Wajahnya tampak serius, tidak banyak bicara, tidak berteriak-teriak seperti beberapa pekerja lain. Ia hanya bekerja, fokus, dan seolah tidak tertarik pada hal di luar pekerjaannya. Namanya kemudian Nadira ketahui dari salah satu mandor. "Yang itu namanya Raka, Bu," kata mandor sambil menunjuk sekilas. "Orangnya rajin. Biasanya kalau ada kerjaan berat, dia yang paling cepat beres." Nadira hanya mengangguk kecil. Namun entah kenapa, matanya kembali menoleh ke arah lelaki itu sekali lagi. Raka. Usianya terlihat jauh lebih muda darinya, mungkin akhir 20-an. Tubuhnya tegap karena terbiasa kerja fisik. Kulitnya sawo matang, rahangnya tegas tetapi tidak keras. Dan ada sesuatu yang anehnya terasa sangat menenangkan dari cara lelaki itu bergerak. Bukan karena ia tampan seperti aktor, bukan pula karena penampilannya istimewa. Justru karena ia tampak sangat biasa, sangat sederhana, tapi membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Nadira buru-buru mengalihkan pandangan saat sadar dirinya terlalu lama memperhatikan. Ia langsung menanyakan beberapa hal teknis soal pengerjaan, lalu masuk kembali ke rumah. Namun entah mengapa, saat sedang mengambil tas kerja dan kunci mobil di meja ruang tamu, bayangan lelaki dengan kaos berdebu itu masih sempat melintas di pikirannya. Dan itu membuat Nadira merasa sedikit aneh pada dirinya sendiri. Hari pertama pekerjaan berjalan seperti biasa. Siang harinya, Nadira pulang sebentar dari toko untuk mengecek perkembangan. Ia memang terbiasa mengawasi langsung hal-hal yang berkaitan dengan rumah maupun usahanya. Matahari sedang cukup terik, udara terasa panas. Beberapa pekerja duduk berteduh di bawah pohon mangga di samping rumah sambil membuka bekal makan siang. Nadira melihat salah satu dari mereka tertawa keras saat menceritakan sesuatu. Yang lain ikut menimpali, namun tidak dengan lelaki itu. Raka duduk sedikit terpisah di atas tumpukan batako yang ditutup papan. Di tangannya ada kotak makan sederhana. Ia makan perlahan sambil sesekali melihat hasil pekerjaan dinding yang tadi pagi dibongkar. Seolah bahkan saat istirahat pun pikirannya masih berada di pekerjaan. Nadira berdiri beberapa detik dari kejauhan. Bukan untuk mencari perhatian, hanya memperhatikan.
Lalu tanpa banyak pikir, ia meminta asisten rumah tangga di rumah untuk membawa keluar teko-teh dingin dan beberapa gelas. "Biar saya saja, Bu," kata asistennya. "Nggak apa-apa, aku ikut." Ia sendiri tidak tahu kenapa ia ingin ikut membawa. Begitu sampai di area belakang, beberapa pekerja langsung berdiri canggung. "Waduh, repot-repot, Bu," kata salah satu dari mereka. "Nggak apa-apa," jawab Nadira sambil meletakkan ampan. Ia menuangkan teh ke beberapa gelas, lalu mempersilahkan mereka minum. "Terima kasih, Bu Nadira," ujar seorang pekerja tua. "Iya, Pak, istirahat dulu yang cukup." Saat itulah Raka berdiri dari tempat duduknya. Ia mendekat, mengambil gelas dengan gerakan hati-hati, lalu berkata singkat namun jelas, "Terima kasih, Bu." Nadira menoleh. Tatapan mereka bertemu sebentar, sangat sebentar, namun cukup untuk membuat sesuatu yang kecil, samar, dan tidak masuk akal bergerak pelan di dalam dada Nadira. Tatapan itu tidak genit, tidak berani, tidak pula berlebihan. Justru sebaliknya, tenang, sopan, dan anehnya terasa tulus. Nadira segera mengangguk dan berbalik seolah tak terjadi apa-apa. Tapi saat masuk kembali ke rumah, langkahnya terasa sedikit lebih lambat dari biasanya. Hari-hari berikutnya, aktivitas renovasi mulai menjadi bagian dari rutinitas pagi di rumah itu. Setiap pagi, suara kerja dimulai sejak matahari belum terlalu tinggi. Suara palu memukul paku, suara gerinda memotong besi, suara pasir diaduk dengan semen, dan sesekali suara candaan para pekerja yang bercampur dengan bunyi radio kecil dari ponsel salah satu dari mereka. Biasanya, suara-suara seperti itu hanya dianggap gangguan kecil, tetapi anehnya, lama-lama suara itu justru seperti memberi isi pada rumah besar yang selama ini terlalu sunyi. Dan di antara semua suara itu, tanpa Nadira sadari, ia mulai hafal pada satu kehadiran tertentu. Ia mulai tahu bahwa Raka selalu datang lebih pagi dari yang lain. Ia mulai tahu bahwa lelaki itu hampir selalu orang pertama yang menurunkan alat dari kendaraan. Ia mulai tahu bahwa saat pekerja lain kadang masih bercanda sebelum mulai, Raka sudah lebih dulu sibuk memeriksa bahan, mengukur bidang kerja, atau membersihkan area yang akan dipakai. Ia juga mulai tahu bahwa Raka hampir tidak pernah mengeluh. Padahal beberapa pekerjaan yang dikerjakan jelas bukan hal ringan. Suatu pagi, Nadira sempat melihat dari jendela ruang makan ketika salah satu pekerja muda lain bersandar cukup lama sambil memijat pinggang dan mengeluh kepanasan. Sementara di sudut lain, Raka masih terus mengangkat tumpukan bata ringan dengan keringat yang sudah membasahi leher bajunya. Tak ada wajah kesal, tak ada omelan, tak ada gerakan dibuat-buat agar terlihat rajin. Ia hanya bekerja. Dan entah kenapa, justru kesederhanaan itulah yang mulai membuat Nadira diam-diam memperhatikannya lebih sering. Bukan dengan cara yang berani, bukan pula dengan niat yang jelas. Kadang hanya sekilas dari balik jendela, kadang saat pura-pura mengecek bahan, kadang saat berdiri sebentar di teras belakang dengan segelas air putih di tangan. Hanya itu, tetapi perhatian kecil yang berulang seringkali menjadi awal dari sesuatu yang tidak kita sadari. Suatu siang, cuaca terasa jauh lebih panas dari biasanya. Matahari memantul di lantai semen halaman belakang hingga membuat udara seperti bergetar tipis. Keringat terasa lengket bahkan hanya dengan berdiri beberapa menit di luar. Nadira baru pulang dari toko lebih awal karena ada dokumen yang tertinggal di rumah. Saat melewati dapur, ia melihat melalui jendela bahwa para pekerja masih terus bekerja meski udara begitu menyengat. Pandangan Nadira kembali tertahan pada Raka. Lelaki itu sedang berdiri di atas tangga pendek sambil merapikan bagian kusen. Keringat terlihat jelas membasahi pelipis dan lehernya. Tangan kasarnya bergerak hati-hati, teliti dan sabar. Entah dorongan dari mana, Nadira membuka kulkas, mengambil beberapa botol air mineral dingin, lalu membawa keluar sebaskom kecil es batu dan handuk bersih. Beberapa pekerja tanpa kaget melihatnya datang membawa semua itu. "Ini buat kalian, cuaca panas sekali," katanya. "Wah, makasih banyak, Bu," ujar salah satu pekerja sambil tersenyum lega. Nadira meletakkan semuanya di atas meja kayu kecil dekat area kerja. Raka turun dari tangga, tangannya sedikit berdebu. Ia tampak ragu hendak menyentuh botol minim karena takut mengotori. Nadira melihat hal itu. "Ambil saja," katanya pelan. Raka menoleh, "Takut kotor, Bu. Botolnya bisa dibersihkan." Raka diam sebentar, lalu mengangguk. Ia mengambil satu botol, membersihkan tangannya dulu dengan kain di saku belakang, lalu membuka tutup botol itu perlahan. Cara sesederhana itu seharusnya tidak berarti apa-apa, tapi Nadira justru memperhatikannya lebih lama dari yang seharusnya. Ada banyak orang yang hidup sederhana, ada banyak orang yang bekerja keras, namun tidak semua orang punya kebiasaan menjaga sikap sekecil itu. Dan hal-hal kecil seperti itulah yang diam-diam sering lebih menyentuh daripada hal besar yang sengaja ditunjukkan. "Terima kasih, Bu," ucap Raka lagi. Kali ini, Nadira hanya tersenyum kecil, senyum yang mungkin bagi orang lain tampak biasa, tetapi bagi dirinya sendiri, terasa sedikit berbeda, karena sudah lama sekali ia tidak tersenyum pada seseorang dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Semakin hari, Nadira mulai menyadari bahwa kehadiran Raka perlahan memberi warna pada rutinitas yang selama ini terasa datar. Pagi-pagi yang biasanya hanya dipenuhi jadwal dan tanggung jawab, kini tanpa sengaja juga diisi rasa penasaran kecil. Apakah hari ini dia datang lebih awal? Apakah hari ini dia masih memakai kaos abu-abu itu? Apakah hari ini dia tetap sesibuk biasanya? Pertanyaan-pertanyaan kecil yang sebenarnya tidak penting, tapi anehnya mulai muncul begitu saja. Dan Nadira sendiri merasa sedikit kesal pada dirinya. Ia bukan gadis remaja. Ia bukan perempuan yang mudah terbawa perasaan hanya karena melihat lelaki bekerja. Ia sudah melalui terlalu banyak hal dalam hidup untuk bersikap seperti itu.
namun hati memang seringkali tidak tunduk pada logika. Ia datang diam-diam, pelan-pelan, lalu membuat hal-hal sederhana terasa berbeda. Suatu sore ketika pekerjaan hari itu hampir selesai, Nadira kembali ke belakang rumah untuk melihat hasil dinding baru yang sedang diplester. Beberapa pekerja sudah mulai mencuci alat dan bersiap pulang. Udara sore lebih sejuk. Angin kecil berembus pelan membawa bau semen basah dan tanah. Raka sedang membersihkan sisa adukan yang menempel di sekop. Gerakannya teliti, seperti tak ingin meninggalkan pekerjaan setengah-setengah. Nadira berdiri beberapa langkah darinya, lalu tanpa sadar bertanya, "Mas Raka?" Lelaki itu langsung menoleh. "Iya, Bu." Nadira sempat bingung sendiri karena tidak benar-benar menyiapkan pertanyaan. Namun akhirnya ia berkata, "Kalau kerja begini tiap hari capek ya?" Raka tampak sedikit heran, mungkin tak menyangka akan ditanya hal seperti itu. Namun ia menjawab jujur, "Capek, Bu, tapi ya, namanya juga kerja." Nadira mengangguk pelan. "Sudah berapa lama kerja di bangunan?" "Sejak umur 20, Bu. Dulu ikut paman." "Berarti sudah lama." Raka tersenyum kecil. "Iya, lumayan lama." Lalu ada jeda kecil setelah itu. Jeda yang sebenarnya tidak canggung, tetapi juga tidak sepenuhnya biasa. Matahari sore jatuh miring di dinding yang baru diplester. Debu tipis menempel di lengan baju Raka. Sementara Nadira berdiri dengan blaus rapi dan rambut yang masih wangi sampo. Dua dunia yang sangat berbeda, berdiri hanya beberapa langkah satu sama lain. Dan untuk pertama kalinya, Nadira merasakan sesuatu yang ganjil namun nyata. Bahwa lelaki ini, yang secara hidup begitu jauh dari dirinya, justru terasa lebih mudah diajak diam dibanding banyak orang yang selama ini berada di lingkaran hidupnya. Ia tak tahu kenapa. Mungkin karena Raka tidak banyak basa-basi. Mungkin karena lelaki itu tidak mencoba membuat dirinya terkesan. Atau mungkin karena di tengah dunia yang terlalu sering dipenuhi topeng, kejujuran sederhana selalu punya daya tariknya sendiri. "Masih ada keluarga di rumah?" tanya Nadira pelan. Raka mengangguk. "Ibu, sama adik perempuan 1. "Bapak?" "Sudah nggak ada, Bu. Dari saya masih sekolah." Nadira terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam cara Raka menjawab yang membuat Nadira tahu, lelaki itu bukan sedang mencari simpati. Ia hanya menjawab apa adanya. Dan entah kenapa, kejujuran seperti itu justru terasa jauh lebih dalam. "Berarti dari dulu sudah terbiasa bantu keluarga?" Raka mengangguk lagi. "Harus, Bu." Sederhana, tapi kuat. Nadira tak langsung menjawab, karena kalimat sesingkat itu justru terdengar lebih dewasa daripada banyak kata-kata manis yang pernah ia dengar dalam hidup. Malam harinya, setelah semua rumah kembali tenang, Nadira duduk sendiri di ruang tamu sambil memegang cangkir teh hangat. Lampu utama dimatikan, hanya lampu sudut yang menyala redup. Dari sofa panjang itu, ia bisa mendengar suara jam dinding dan angin malam yang sesekali menyentuh daun di luar jendela. Ia mencoba membaca beberapa catatan toko, namun fokusnya tidak utuh. Pikirannya sesekali melayang ke sore tadi. Ke percakapan singkat yang sebenarnya biasa saja. Ke suara lelaki itu yang tenang. Ke cara ia menjawab tanpa dibuat-buat. Ke wajahnya yang sederhana, tetapi sulit dilupakan. Nadira menghela napas pelan, lalu tersenyum kecil pada dirinya sendiri. "Aku kenapa sih?" gumamnya lirih. Ia tahu ini konyol. Sangat konyol. Tapi justru karena ia sadar itulah, ia tidak bisa sepenuhnya menepisnya. Kadang, yang membuat hati terusik bukanlah sesuatu yang besar. Bukan kejadian dramatis, bukan kata-kata indah, bukan perhatian berlebihan. Kadang, yang paling mudah menetap justru adalah seseorang yang hadir dengan cara paling tenang. Dan malam itu, di tengah rumah yang besar dan hening, Nadira mulai merasakan satu hal yang sudah lama tak datang mengetuk ruang batinnya. Bukan cinta. Belum. Terlalu cepat untuk menyebutnya begitu. Tapi cukup untuk membuat hari-harinya terasa sedikit berbeda. Cukup untuk membuatnya sesekali menunggu pagi datang lebih cepat. Cukup untuk membuat suara kerja dari belakang rumah tidak lagi terasa seperti gangguan, melainkan kehadiran. Dan dari semua hal yang bisa muncul di hati manusia, kehadiran yang mulai dirindukan diam-diam seringkali menjadi yang paling sulit diabaikan. Pagi itu, udara desa terasa berbeda. Cahaya matahari menembus sela-sela daun pohon mangga yang tinggi, menciptakan bayangan bergerigi di halaman rumah besar itu. Aroma tanah basah setelah hujan semalam masih tersisa tipis, bercampur dengan wangi kue yang dipanggang di dapur oleh Nadira.
Suara ayam berkokok terdengar dari beberapa kandang, sementara burung-burung kecil sibuk mengepakkan sayap di ranting yang lembab. Nadira berdiri di teras, menatap ke arah halaman belakang. Pekerja bangunan sudah mulai hadir, masing-masing membawa peralatan kerja mereka. Suara palu dan gerinda terdengar samar dari jarak beberapa meter, sementara beberapa ember semen berjejer di dekat pagar. Namun perhatian Nadira tertuju pada sosok yang sama yang kini mulai akrab di matanya. Raka dengan kaos abu-abu yang mulai lembab karena keringat, terlihat menyiapkan alat untuk pekerjaan hari itu. Tangannya cekatan, gerakannya terkontrol, dan setiap langkahnya menunjukkan disiplin yang jarang ia lihat pada siapapun. Nadira merasa sesuatu yang aneh menghangat di dadanya. Sesuatu yang bukan rasa kagum biasa, bukan juga sekadar perhatian singkat, tapi rasa ingin tahu yang aneh dan menyenangkan. Ia berjalan perlahan ke dapur untuk menyiapkan minuman hangat, lalu memutuskan untuk membawa secangkir kopi hangat ke halaman. Tangannya memegang nampan dengan hati-hati, meskipun hatinya berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Begitu ia tiba di dekat Raka, lelaki itu menoleh, senyumnya tipis namun hangat, menyiratkan kesopanan tanpa usaha berlebihan. "Selamat pagi, Bu," ucap Raka. Suaranya tenang, terdengar rendah namun nyaman di telinga. "Selamat pagi," jawab Nadira, matanya tak bisa lepas dari sosok itu. "Kopi hangat, silahkan." Raka menerima cangkir itu dengan hati-hati. Tangannya yang kasar karena kerja fisik menyentuh gagang cangkir, namun cara ia memegangnya tetap elegan. Nadira tersenyum kecil, bukan karena kata-kata, tapi karena kehadiran sederhana yang menghangatkan suasana. Hari itu berbeda, ada energi yang tak terlihat namun terasa di udara. Nadira menyadari bahwa hatinya mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya ia abaikan. Cara Raka menatap alat yang sedang diperbaiki, cara ia berdiri saat pekerja lain bercanda, cara ia menahan debu di pakaian dengan lengan bajunya sendiri. Semua hal kecil itu membuat Nadira merasa seolah ada orang yang berbicara tanpa kata-kata, dan kata-kata itu menembus hatinya dengan lembut. Siang hari, terik matahari semakin menyengat. Pekerja lain tampak lelah, mengelap keringat, dan sesekali meneguk air dari botol plastik. Raka tetap fokus, jarang mengeluh, dan kadang menyeka peluh dengan kain bersih yang ia bawa sendiri. Nadira, yang berdiri beberapa langkah darinya, tidak bisa menahan perasaan hangat yang muncul. Ia ingin menyapanya, menanyakan kabarnya, tapi kata-kata terasa berat di bibir. Akhirnya, ia memutuskan untuk mendekat sedikit. "Mas Raka, jangan lupa minum ya, panas sekali," ucapnya dengan lembut. Raka menoleh, matanya bertemu dengan Nadira. "Iya Bu, terima kasih," jawabnya sederhana, namun Nadira merasakan ada sesuatu yang tersimpan di balik ketenangan itu. Sesuatu yang lembut dan tulus. Mereka diam sebentar, saling menatap, hanya beberapa detik, tetapi cukup untuk membuat Nadira merasa dunia sedikit melambat. Bunyi palu, gerinda, dan tawa pekerja lain seakan memudar sesaat. Ia menyadari bahwa rasa ingin tahu yang muncul sejak beberapa hari terakhir kini mulai berubah. Dari sekadar perhatian kecil menjadi perasaan yang lebih dalam, sesuatu yang membingungkan namun menyenangkan. Raka tanpa sadar juga merasakan hal yang berbeda hari itu. Saat ia menerima cangkir kopi hangat dari Nadira, ia merasakan getaran hangat yang sulit dijelaskan. Bukan karena kagum, bukan pula karena terpesona, tetapi ada rasa nyaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Siang beranjak sore, dan pekerjaan perlahan mendekati akhir. Nadira duduk di teras belakang sambil mengamati Raka dan beberapa pekerja lain membersihkan alat. Sesekali Raka menatap ke arahnya, tanpa sengaja, dan selalu ada senyum tipis yang muncul di wajahnya. Senyum yang sederhana, tapi mampu menembus hati Nadira lebih dalam dari kata-kata manis yang pernah ia dengar. Hari itu, ketika matahari mulai condong ke barat, Nadira berjalan perlahan ke arah tangga belakang rumah. Ia menatap Raka yang sedang menata sisa bahan bangunan. Tanpa sadar kedua mata mereka bertemu lagi. Kali ini, Nadira menahan napas sebentar, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia tahu, hati yang sepi selama ini mulai terguncang. Tidak karena kata-kata manis, tidak karena hadiah atau perhatian yang berlebihan, melainkan karena kesederhanaan seorang lelaki yang hadir tanpa pretensi, yang bekerja dengan tulus, dan yang entah bagaimana, perlahan membuat dunia Nadira terasa lebih hangat, lebih hidup, dan lebih berarti. Saat Nadira kembali ke ruang tamu, secangkir teh hangat di tangan, ia tidak bisa menahan senyum. Senyum yang lembut, yang datang bukan dari kegembiraan biasa, tapi dari rasa kagum, penasaran, dan sedikit kekaguman yang sulit diungkapkan. Malam itu, ia menatap langit-langit rumah, membayangkan bagaimana hari-hari berikutnya akan terasa. Ia menyadari satu hal yang sederhana namun mendalam. Kadang, perasaan yang paling tulus muncul dari kehadiran yang paling sederhana, dari tatapan yang tidak sengaja, dari senyum yang tidak dibuat-buat, dari kerja keras yang jujur. Dan Nadira tahu, hatinya mulai berbicara tanpa kata-kata. Sore itu, sinar matahari memerah saat mulai condong ke barat, menembus sela-sela pohon besar di halaman rumah yang luas. Angin lembut menyapu dedaunan,
membawa aroma tanah basah dan wangi bunga kamboja yang tumbuh di sudut taman. Suara burung beriringan dengan denting alat bangunan yang mulai disimpan pekerja. Semua terdengar biasa bagi mata yang terbiasa dengan rutinitas. Tapi bagi Nadira, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Ia duduk di kursi kayu di teras, menatap Raka yang sedang membereskan sisa alat bangunan. Lengan bajunya digulung rapi, menunjukkan otot tangan yang terlatih karena pekerjaan berat. Keringat yang menempel di wajahnya memantulkan sinar matahari yang lembut, membuat Nadira seolah melihat sosok yang bersinar tanpa sadar. Ia menelan ludah, merasa jantungnya berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Ada rasa hangat yang aneh namun menyenangkan mengalir di dadanya. Hari itu, Nadira memutuskan untuk tidak hanya memperhatikan dari jauh. Ia mengambil langkah perlahan menuju Raka. Setiap langkahnya membuat suara sandal kayu beradu dengan lantai teras, terdengar tegas namun tidak mengganggu. Saat jaraknya sekitar 2 meter, Raka menoleh. Mata mereka bertemu, dan dunia seolah melambat. Nadira bisa merasakan detik-detik yang biasa berlalu begitu cepat, kini menjadi lambat, memberi ruang bagi setiap emosi yang tidak diucapkan untuk muncul. "Mas Raka, jangan terlalu capek ya, jangan lupa minum," ucap Nadira dengan suara lembut, menahan senyum yang ingin meledak. Raka menatap cangkir teh hangat yang ia bawa, lalu menatap Nadira dengan ekspresi hangat namun sederhana. "Iya Bu, terima kasih." Suaranya rendah, namun setiap kata yang keluar terdengar tulus dan menenangkan. Nadira merasa ada sesuatu di matanya yang lebih dari sekadar sopan. Ada rasa ingin menjaga, ingin memahami, dan entah bagaimana membuat hati Nadira bergetar. Sambil menyesap teh, Nadira duduk di bangku kayu yang dekat, memperhatikan gerak-gerik Raka. Ia menyadari bahwa kehadiran lelaki muda ini di halaman rumahnya bukan hanya sekedar pekerja yang datang untuk membangun atau memperbaiki. Ada kehangatan yang dibawanya, cara ia menghargai ruang dan waktu orang lain, cara ia bekerja dengan penuh tanggung jawab, membuat Nadira berpikir tentang arti kesederhanaan, kejujuran, dan ketulusan. Tidak hanya itu, ada momen-momen kecil yang membuat hati Nadira bergetar, seperti saat Raka menatap ke arah langit sesaat, matanya menyesuaikan dengan cahaya matahari sore, atau saat ia tersenyum tanpa disadari ketika pekerja lain bercanda. Nadira merasa ada dunia kecil yang muncul di sekelilingnya, dunia yang hanya bisa ia lihat saat Raka ada di dekatnya. Pikiran Nadira terusik, ia menoleh ke sisi taman, melihat bunga-bunga yang mulai tertiup angin, dan menyadari betapa indahnya kehidupan yang sederhana. Setiap gerakan Raka, setiap tatapan dan senyum, membuatnya memahami bahwa kehadiran seseorang bisa mengubah cara kita memandang dunia. Kesepian yang selama ini terasa berat, kini berubah menjadi rasa ingin memahami, ingin dekat, dan ingin memberi perhatian tanpa diminta. Raka, yang tetap fokus pada pekerjaannya, juga merasakan sesuatu yang berbeda. Ia menyadari bahwa Nadira bukan hanya seorang wanita dengan kehidupan yang mapan dan mandiri. Ada kelembutan di matanya, ada keteguhan yang tidak dibuat-buat, dan ada kesedihan yang tersembunyi di balik senyumannya. Raka merasa dorongan untuk lebih memahami, lebih dekat, dan lebih peduli muncul dari dalam dirinya. Perasaan yang awalnya samar, kini mulai membentuk bayangan yang nyata di hatinya. Sore semakin larut, dan cahaya matahari memudar menjadi lembut, menyisakan rona keemasan di halaman. Nadira berdiri, perlahan melangkah ke samping teras, menyadari bahwa hatinya mulai berbicara dengan cara yang tidak biasa. Ia merasa bahagia, damai, dan sekaligus penasaran dengan perasaan yang muncul. Tidak hanya kagum atau rasa ingin tahu, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatnya ingin tetap dekat dan mengenal Raka lebih jauh. Ia menatap lelaki muda itu satu kali lagi sebelum kembali ke dalam rumah, dan kali ini senyumnya tidak bisa disembunyikan. Senyum yang datang dari pengakuan hati sendiri bahwa perasaan bisa muncul dari kesederhanaan, dari kejujuran, dan dari momen-momen kecil yang biasanya tak diperhatikan. Nadira tahu, sore itu bukan sekedar sore biasa. Itu adalah sore di mana hatinya mulai memahami makna kehadiran seorang lelaki yang tanpa sadar mengubah dunianya sedikit demi sedikit. Di ruang tamu, Nadira duduk sambil menatap teh yang mulai mendingin. Ia memikirkan hari-hari berikutnya. Ada rasa penasaran, ada rasa hangat, dan ada keyakinan bahwa hubungan yang tumbuh dari ketulusan dan perhatian sederhana memiliki kekuatan yang berbeda. Raka telah membuktikan bahwa tidak semua perhatian harus diungkapkan dengan kata-kata manis atau tindakan mewah. Kadang, hanya dengan hadir, hanya dengan bekerja dengan sungguh-sungguh, dan hanya dengan menghargai setiap momen, seseorang bisa mulai menyentuh hati orang lain. Malam itu, Nadira menatap langit dari jendela kamarnya. Lampu-lampu desa mulai menyala,
menciptakan pola cahaya yang menenangkan. Ia tersenyum sendiri, menyadari bahwa perasaan yang baru muncul bukan hanya tentang ketertarikan biasa. Itu adalah pembelajaran tentang arti kehadiran, tentang bagaimana manusia bisa saling memahami, dan bagaimana hati yang sepi bisa menemukan makna baru hanya dari kehadiran seorang yang tulus. Nadira menutup mata sebentar, merasakan kedamaian dan kegembiraan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sambil memikirkan hari-hari yang akan datang, ia menyadari satu hal. Kadang, perubahan besar dalam hidup dimulai dari hal-hal kecil, dari tatapan yang tak disengaja, dari senyum yang sederhana, dan dari perasaan yang perlahan muncul tanpa disadari. Dan hatinya kini mulai memahaminya. Kepercakapan singkat yang sebenarnya biasa saja. Ke suara lelaki itu yang tenang. Ke cara ia menjawab tanpa dibuat-buat. Ke wajahnya yang sederhana, tetapi sulit dilupakan. Nadira menghela napas pelan, lalu tersenyum kecil pada dirinya sendiri. "Aku kenapa sih?" gumamnya lirih. Ia tahu ini konyol. Sangat konyol. Tapi justru karena ia sadar itulah, ia tidak bisa sepenuhnya menepisnya. Kadang, yang membuat hati terusik bukanlah sesuatu yang besar. Bukan kejadian dramatis, bukan kata-kata indah, bukan perhatian berlebihan. Kadang, yang paling mudah menetap justru adalah seseorang yang hadir dengan cara paling tenang. Dan malam itu, di tengah rumah yang besar dan hening, Nadira mulai merasakan satu hal yang sudah lama tak datang mengetuk ruang batinnya. Bukan cinta. Belum. Terlalu cepat untuk menyebutnya begitu. Tapi cukup untuk membuat hari-harinya terasa sedikit berbeda. Cukup untuk membuatnya sesekali menunggu pagi datang lebih cepat. Cukup untuk membuat suara kerja dari belakang rumah tidak lagi terasa seperti gangguan, melainkan kehadiran. Dan dari semua hal yang bisa muncul di hati manusia, kehadiran yang mulai dirindukan diam-diam seringkali menjadi yang paling sulit diabaikan. Mereka berbicara dalam keheningan sesekali, saling menatap, sesekali tersenyum, tanpa perlu kata-kata panjang. Setiap gerakan sederhana, seperti Raka yang menata alat dengan hati-hati, atau Nadira yang menyesat teh hangat, membawa perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa nyaman yang muncul, perasaan bahwa seseorang benar-benar ada dan peduli, dan perasaan itu kini menembus hati Nadira lebih dalam dari sebelumnya. Saat senja berubah menjadi malam, lampu-lampu rumah menyala, memantulkan cahaya lembut ke halaman. Nadira berdiri, menatap Raka yang masih sibuk merapikan alat. Ada rasa bangga dan kagum di hatinya. Bukan sekedar kagum pada pekerjaan fisik atau tanggung jawabnya, tetapi kagum pada sosok yang tulus, sederhana, dan nyata. Ia menyadari satu hal penting. Hati yang telah lama sepi ternyata bisa menemukan ruang untuk terbuka. Dan keberanian untuk merasakan sesuatu yang baru tidak selalu datang dari kata-kata manis atau tindakan luar biasa. Kadang, keberanian muncul dari kehadiran yang konsisten, perhatian kecil yang tulus, dan perasaan yang muncul perlahan tanpa disadari. Nadira menutup matanya sejenak, merasakan detak jantungnya yang tenang namun hangat. Ia tersenyum sendiri, menyadari bahwa malam itu adalah malam ketika hatinya mulai berani membuka diri. Keberanian itu tidak besar atau dramatis, tetapi sederhana, penuh makna, dan mampu mengubah cara ia memandang dunia. Ia tahu, malam itu adalah titik awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin akan membuat hidupnya lebih berwarna, lebih hangat, dan lebih berarti. Sebuah perubahan yang lahir dari perhatian sederhana, dari tatapan yang tidak sengaja, dan dari perasaan yang perlahan muncul dari hati yang tulus. Malam itu, desa tampak sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan gelegar daun yang tertiup angin lembut. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu, menciptakan pola cahaya kuning yang hangat dan menenangkan. Nadira berdiri di balkon rumahnya, menatap ke arah halaman yang masih tersisa bayangan samar dari matahari senja tadi. Udara malam sejuk menyentuh pipinya, tapi ada rasa hangat yang meresap ke dalam hatinya, berasal dari pikiran tentang Raka, lelaki muda yang telah mengubah cara ia memandang dunia dalam beberapa minggu terakhir. Selama bertahun-tahun, Nadira hidup dengan ritme yang mapan, nyaman, tapi sepi. Kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab dan kesibukan kadang membuat hatinya terasa hampa. Namun malam itu, sesuatu berbeda. Ia menyadari bahwa kehadiran seseorang yang tulus, sederhana, dan peduli bisa membuat dunia terasa lebih hidup.
Raka bukan sekadar sosok yang hadir untuk pekerjaan atau sekadar menyapa, tetapi seseorang yang perlahan mengisi ruang kosong dalam hatinya dengan kehangatan yang lembut, membuatnya merasa aman, diperhatikan, dan dihargai. Ia teringat pagi tadi ketika Raka menatapnya dengan mata yang hangat namun jujur. Tatapan itu tidak mengandung kata-kata manis atau janji yang berlebihan, tetapi cukup untuk membuat Nadira merasa nyaman, seolah dunia melambat sesaat hanya untuk mereka. Setiap gerakan Raka saat menata alat, mengatur sisa bahan bangunan, atau sekadar tersenyum tipis pada seorang pekerja lain mengirim pesan tak terlihat yang membisikkan ketulusan dan kesederhanaan. Nadira tersenyum sendiri, menyadari bahwa perasaan yang muncul dari kehadiran yang tulus lebih berharga daripada kata-kata manis yang bisa hilang begitu cepat. Malam itu, Nadira duduk di kursi kayu dekat teras, memegang secangkir teh hangat. Suara angin dan dedaunan menjadi musik latar yang menenangkan, sementara pikirannya terus kembali pada Raka. Ia memikirkan bagaimana lelaki itu selalu menatap dengan penuh perhatian tanpa terburu-buru, seakan memahami bahwa setiap hal kecil bisa berarti banyak bagi seseorang. Nadira menelan ludah, hatinya bergetar perlahan karena sadar bahwa rasa yang muncul bukan sekadar kagum atau rasa ingin tahu, tetapi perasaan hangat yang mulai membangun kedekatan emosional di hatinya. Raka sendiri di sisi lain tidak bisa menahan pikirannya dari Nadira. Selama bekerja, setiap kali ia menatap wanita itu, ada dorongan untuk tetap dekat, memahami, dan menjaga. Ada rasa ingin membuat Nadira merasa dihargai dan nyaman. Ia menyadari bahwa perasaan ini berbeda dari yang pernah ia rasakan sebelumnya, bukan sekadar ketertarikan fisik atau kekaguman biasa, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat hatinya tenang sekaligus berdebar. Sambil menyesap teh hangat, Nadira menatap ke arah halaman. Cahaya bulan yang temeram menembus celah-celah dedaunan, menciptakan bayangan yang menari-nari di tanah. Ia menyadari bahwa perasaan yang muncul malam ini adalah bukti bahwa hati yang sepi bisa menemukan kehangatan hanya dari kehadiran yang sederhana. Kesunyian yang biasanya menekan kini berubah menjadi ruang untuk perasaan yang baru, perasaan yang halus namun kuat, yang perlahan membentuk kepercayaan diri dan keberanian dalam hatinya. Pikiran Nadira melayang pada setiap momen kecil bersama Raka. Saat ia menyerahkan minuman hangat, saat tatapannya bertemu mata Raka, atau saat ia memperhatikan gerak-gerik lelaki muda itu tanpa sadar. Semuanya terasa berarti. Ia menyadari bahwa kebahagiaan kadang datang dari hal-hal kecil yang tulus dan nyata, bukan dari kata-kata manis yang dibesar-besarkan atau perhatian yang dibuat-buat. Malam semakin larut, dan Nadia memutuskan untuk berjalan di halaman. Rumput yang lembab menempel di kaki sandal, suara jangkrik semakin jelas, dan aroma bunga kamboja menenangkan. Ia menatap ke arah rumah, membayangkan Raka yang mungkin sedang merapikan sisa alat di teras. Hatinya terasa hangat, bukan karena kesendirian atau hayalan, tetapi karena rasa percaya dan kedekatan yang tumbuh tanpa disadari. Ia tahu, perasaan ini tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Hati yang mulai merasakan kehangatan adalah hati yang belajar menerima, hati yang berani membuka diri, hati yang bersedia merasakan tanpa takut terluka. Nadira tersenyum sendiri, menutup mata sejenak, membiarkan perasaan hangat itu meresap ke dalam jiwanya. Malam itu, ia menulis dalam hati satu kesadaran, bahwa cinta tidak selalu datang dari kata-kata manis, hadiah mewah, atau janji-janji besar. Kadang, cinta muncul dari perhatian yang konsisten, dari kehadiran yang tulus, dan dari ketulusan hati yang mampu menembus kesepian dan mengubahnya menjadi rasa aman, nyaman, dan dihargai. Nadira berdiri di balkon, menatap ke arah bulan yang tinggi di langit. Ia tersenyum lembut, menyadari bahwa malam ini adalah malam ketika hatinya mulai merasakan kehangatan yang sejati. Tidak dramatis, tidak berlebihan, hanya sederhana, tulus, dan mendalam. Sebuah perasaan yang lahir dari tatapan, senyum, dan kehadiran seorang lelaki yang membuatnya percaya bahwa hidup yang sepi pun bisa berubah menjadi indah hanya dengan kehadiran yang nyata. Di sudut hatinya, Nadira tahu satu hal, setiap langkah kecil, setiap tatapan yang tulus, setiap senyum sederhana, mampu menyalakan cahaya dalam hati yang lama gelap. Dan malam itu, cahaya itu menyala di dalam hatinya, memberi harapan, kehangatan, dan keberanian untuk percaya bahwa cinta bisa hadir tanpa harus diumbar, cukup dengan hadir secara tulus dan memahami. Pagi itu,
Cahaya matahari menembus sela-sela dedaunan di halaman rumah, menciptakan pola cahaya yang hangat dan lembut. Udara desa terasa segar dengan aroma tanah basah dan bunga-bunga yang mulai merekah. Suara burung bersahut-sahutan dan suara alat bangunan yang tersisa dari proyek kemarin menjadi musik latar yang menenangkan. Nadira berdiri di teras, menatap halaman dengan hati yang berdebar. Hari ini berbeda. Ada sesuatu yang mendesak di hatinya, sesuatu yang telah lama ia pendam, dan kini muncul dengan cara yang tak bisa diabaikan. Selama berminggu-minggu, ia menyadari kehadiran Raka bukan sekedar sosok lelaki muda yang datang untuk bekerja atau sekedar menyapa. Ada sesuatu dalam tatapan, senyum, dan gerak-geriknya yang membuat hatinya hangat. Setiap kata yang keluar dari mulut Raka, meski sederhana, terasa tulus, dan setiap tindakan kecilnya mampu membuat dunia Nadira terasa lebih indah. Kesendirian yang selama ini terasa seperti teman setia, kini mulai kehilangan pengaruhnya, digantikan rasa penasaran dan kehangatan yang tak bisa diabaikan. Raka muncul dari halaman dengan membawa beberapa alat yang tersisa, langkahnya ringan namun pasti. Ia menoleh dan mata mereka bertemu. Ada senyum kecil yang terpancar dari wajahnya, sederhana namun mampu menembus hati Nadira. Saat itu, Nadira menyadari bahwa rasa yang ia pendam selama ini bukan lagi sekedar kagum atau rasa ingin tahu. Itu adalah perasaan yang lebih dalam, yang membuatnya ingin lebih dekat, ingin memahami, dan ingin berbagi momen hidup dengan lelaki ini. "Selamat pagi, Bu," sapanya dengan suara rendah, hangat, dan penuh perhatian. Nadira membalas dengan senyum, hatinya bergetar sedikit karena merasakan kehangatan yang tulus dari sapaan itu. Hari itu, Nadira memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia merapikan rambutnya, menarik nafas dalam-dalam, dan berjalan mendekat ke arah Raka. Setiap langkah terasa seperti menegaskan keberanian yang baru ia temukan. Tidak ada kata-kata manis atau kalimat romantis yang terdengar berlebihan, hanya keberanian hati yang ingin mengakui apa yang dirasakannya. Saat Raka menatapnya, Nadira tersenyum tipis. "Mas Raka, aku senang kamu ada di sini," ucapnya pelan, menatap mata Raka tanpa menunduk. Kata-kata sederhana itu terdengar biasa, tapi bagi keduanya itu adalah pengakuan hati yang tulus. Raka menatapnya beberapa saat, lalu tersenyum, merasakan bahwa ada kedekatan yang tumbuh dari ketulusan yang sama. Mereka duduk di bangku kayu dekat taman, berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang pekerjaan, tentang rutinitas, tentang bunga yang mulai mekar di halaman. Tapi setiap percakapan sederhana itu terasa lebih bermakna. Nadira menyadari bahwa kehadiran Raka membawa kedamaian dan rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan Raka pun merasakan hal yang sama, bahwa Nadira bukan hanya seorang wanita mandiri yang kuat, tetapi juga sosok yang mampu membuatnya merasa dihargai dan diterima apa adanya. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat, warna langit berubah menjadi oranye lembut yang menenangkan. Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa aroma bunga dan tanah basah. Nadira menatap Raka, melihat ketulusan yang terpancar dari matanya. Ia menyadari bahwa perasaan yang muncul bukan hanya tentang ketertarikan biasa, tapi tentang rasa ingin peduli, ingin hadir, dan ingin memahami secara mendalam. Raka, yang menyadari perubahan di matanya sendiri, mulai berbicara dengan hati. "Bu, aku senang bisa berada di sini, dekat dengan Ibu. Aku merasa sesuatu yang berbeda saat bersama Ibu," ucapnya perlahan. Kata-kata itu sederhana, namun mengandung makna yang dalam. Nadira merasakan getaran yang sama di hatinya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak takut untuk mengakui perasaan yang selama ini ia sembunyikan. Mereka berbicara hingga senja berganti malam. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu, menciptakan pola cahaya hangat yang menenangkan. Nadira merasakan bahwa setiap detik yang ia habiskan dengan Raka adalah momen berharga, yang memberi arti baru pada kesendirian dan kesunyian yang selama ini mengisi hidupnya. Ia tersenyum sendiri, menyadari bahwa keberanian untuk membuka hati bisa menghadirkan kehangatan dan kebahagiaan yang sederhana namun tulus. Malam itu, mereka duduk berdua di halaman, menatap bintang-bintang yang mulai muncul di langit. Ada rasa damai yang memenuhi hati Nadira, dan rasa syukur yang tak terucap karena perasaan yang selama ini ia sembunyikan, kini bisa ia rasakan dengan nyata. Raka menatapnya, tersenyum, dan Nadira tahu bahwa hubungan yang lahir dari ketulusan dan keberanian hati
memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan. Ia menutup mata sejenak, merasakan angin malam yang menyejukkan, dan mengulang dalam hati satu keyakinan. Kadang, keberanian untuk mengakui perasaan, sekecil apapun, bisa menjadi langkah pertama menuju kebahagiaan yang tulus. Malam itu, Nadira dan Raka tidak hanya berbagi waktu, tetapi juga berbagi perasaan yang jujur, yang mampu menembus kesepian, dan membawa harapan baru untuk hari-hari yang akan datang. Dan di antara suara alam, cahaya bulan, dan detak jantung yang tenang namun hangat, hati mereka tahu satu hal. Cinta bisa hadir dari kesederhanaan, dari ketulusan, dan dari keberanian untuk membuka diri tanpa rasa takut. Hari itu, ketika cahaya matahari mulai meredup dan langit berubah menjadi nuansa jingga lembut, Nadira menatap rumahnya yang tenang. Di hatinya ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata biasa. Perasaan yang lahir dari kehangatan, perhatian, dan ketulusan seorang lelaki yang hadir tanpa paksaan, namun meninggalkan jejak yang dalam. Ia menyadari bahwa hidup yang sepi dan penuh rutinitas bisa berubah menjadi indah, hanya dengan keberanian membuka hati dan mempercayai ketulusan yang nyata. Raka berdiri di sampingnya, tersenyum hangat. Tidak ada kata-kata manis berlebihan, hanya keheningan yang diisi dengan kenyamanan dan rasa aman. Nadira tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari hal-hal besar atau luar biasa, tapi dari hal-hal kecil yang tulus, tatapan yang hangat, senyum yang penuh perhatian, dan kehadiran yang mampu menenangkan hati. Malam itu mereka duduk bersama di halaman, menatap bintang yang mulai muncul satu persatu. Nadira tersenyum, menyadari bahwa cinta yang tulus bisa hadir di saat hati siap menerima, di saat keberanian muncul untuk mengakui perasaan, dan di saat ketulusan mampu menembus kesepian yang selama ini mengisi hidup. Pesan moralnya sederhana namun kuat. Jangan takut membuka hati. Kesepian bukanlah akhir dari perjalanan, tapi sebuah ruang yang menunggu untuk diisi dengan kehangatan, perhatian, dan cinta yang tulus. Kehidupan akan memberikan kejutan indah bagi mereka yang berani merasakan, mempercayai, dan hadir sepenuh hati. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kota asalmu, subscribe, dan like untuk terus mendukung channel Kisah Luna. Biarkan cinta dan kebaikan selalu hadir dalam setiap langkah hidup kita.